Pada zaman dahulu itu saya pernah membaca sebuah kitab pada zaman tahun 462 Hijriah, zaman berapa tahun, ribu tahun yang lalu. Ada sebuah kisah atau sebuah syekh meramal, namanya Syekh Ibrahim Salweki, wafate pada tahun 462 Hijriah. Dan di situ diterangkan bahwa virus corona itu bukan virus corona, tapi diterangkan di dalam ayatnya itu ada kalimat yang diterangkan dan dituliskan dalam kitab itu di perihal nomor 365 yang berbunyi mimma kolahu Ibrahima bani Salweki al-Maktufi. Nah, di situ menerangkan bahwa pada zaman yang akan datang, ketika suatu hari ada angka tahun atau angka yang kembar seperti tahun ini 2020. Nah, di situ Syekh meramal dengan hidayah atau kelebihan yang dititipkan kepada beliau, yang mana suatu saat di nomor yang kembar atau yang sama itu akan tiba wabah sejagat, wa tafsi mardol zaman, dan tersebar wabah sejagat, min al haji, jamaah haji pun dilarang, semuanya tertutup, wahtafi doji kun, sepi dan gonjang ganjing. Dunia ini sepi gonjang ganjing seperti saat ini, wong mantu ora oleh, dangdutan ora oleh, dan apabila melanggar peraturan dari negara akan ditindak pidana 1 tahun. Begitu gonjang ganjingnya rakyat-rakyat jelata seperti kita, yang endingnya kita itu mengeluh akan kedaulatan kehidupan pokok, tidak ada penghasilan, tapi selalu pengeluaran, dan dapat pemasukan dari mana kalau kita tidak bekerja. Sekarang harus berdiam diri di rumah untuk mencegah wabah tersebut. Wajtahil jarot, terjadi serangan belalang. Kemarin beberapa hari sebelum gempar virus corona atau COVID-19 di tanah Jawa Tengah, ya, provinsi Jawa Tengah, itu sebelum hujan sore menjelang maghrib itu belalang itu berlalu lalang begitu banyaknya, sangat luar biasa. Dan terjadinya wabah sejagat ini, dan juga ada belalang-belalang, hewan-hewan pun bermunculan secara tidak sesuai dengan apa yang sering kita lihat. Wa ta'ib abad, ahli ibadah pada lesu dan pada males. Wong ibadah sudah wegah, sudah saling menyalahkan, saling menduga dengan kesuudunan. Wama tal malikal rum, matinya pemimpin dunia. Ini bisa dikatakan matinya pemimpin dunia karena tidak ada yang bisa menanggulangi atau mensiasati atau mencegah wabah yang seperti ini. Wa khofal akhouman akhih, wong-wong podo wedi, orang-orang pada takut dan curiga kepada saudaranya sendiri, kepada teman, sahabat, tetangga, semuanya pada takut. Umat pada bingung. Wasirrot timma kamal Yahudi fil tayyih. Umat pada bingung dan merana seperti kaum Nabi Musa yang merana di padang teh. Pada zaman dahulu kala terjadi seperti sejarah Nabi Musa alaihi salam, yang mana kaum-kaumnya itu pada merana karena di situ selalu dimusuhi oleh Fir'aun. Nah, di situ terjadi berkecimpungnya zaman, perang saudara segala macam terjadi. Wakasdal aswak, perekonomian rusak dan anjlok. Seperti kita mau rokok pun susah, apalagi kita
kita ingin bermotivasi, ingin membangun semuanya tertunda dan ekonomi semakin melemah karena kita dilarang oleh peraturan negara tidak boleh bekerja, dan sekarang peraturan untuk mencegah wabah tersebut yang dinamakan corona atau COVID-19. Wartafitul asman, harga berlomba-lomba mahal. Ayo dapure terima masker. Hanya masker saja harganya sampai melambung tinggi 10 kali lipat dari harga standar, dan berlomba-lomba segala sesuatu. Gula yang biasanya per tahun itu kalau menjelang puasa itu paling mahal 13, sekarang sampai 18.000 dan pemasukan tidak ada. Terus bagaimana nasib rakyat kecil? Kan begitu. Farotakobu Syaharo Mars, maka waspadalah di bulan Maret. Sudah dituliskan dalam kitab dari Syekh, ya, ulama besar, yang mana diberikan sebuah kedaulatan hidayah dari Yang Maha Kuasa sehingga tahu apa yang akan terjadi dari beberapa ratus tahun yang akan datang. Seperti itu sudah dituliskan, intinya di tahun yang di angka yang kembar, dan akan terjadi wabah sejagat, dan tanda-tandanya belalang-belalang pada bermunculan yang begitu luar biasa banyaknya. Dan di situ juga disebutkan di bulan Maros, bahasa Arab, kalau bahasa nasional adalah Maret. Nah, di bulan 3 2020 ini kita harus benar-benar waspada. Bisa dikatakan dalam Al-Quran, bala as-sodaqotu lidaf'il bala. Bagaimana keterangan dari Al-Quran, as-sodaqoh, bagi siapapun yang bersedekah akan selamat dari bala. Akan tetapi di situ ada ijma' qiyas dan juga dihadiskan ada sifaul marodi bisodakoh, obatnya orang sakit itu sodakoh. Nah, dari di sini diberikan tanda-tanda ramalan dari Syekh Ibrahim Salaki. Tentunya di bulan Maret ini kita harus berhati-hati. Zalzalu yahdil asas, adanya gempa yang meluluh lantakan pondasi. Berarti pada yang tertulis dalam kitab ini, di bulan Maret ini benar-benar penuh dengan gejolak yang bisa dikatakan bencana, wabah segala macam, ada gempa, luluh lantah sehingga meruntuhkan pondasi-pondasi bangunan. Dan di situ kita sebagai orang yang beriman, kita orang Jawa harus bisa memilih, membedakan dan menempatkan segala sesuatu. Kalau pribadi saya, keyakinan saya itu seperti sabda dari Wali Songo di tanah Pulau Jawa. Kembang telon. Kembang telon itu terdiri dari 3 jenis bunga. Ada mawar yang bermakna werna-werna gawene, werna-werna rupane, werna-werna gaweane, werna-werna sifate, werna-werna kepribadiane. Nah, mawar. Dan yang satunya ada kenanga. Cara Jawane kena ngono ya kena ngene. Ya ndok kono ya ndok kono ngaji, ndok kene dangdutan. Ndok kono torekan istighosan, ning kene jagungan. Akan tetapi yang ketiga, yang terakhir dari jenis ketiga bunga itu yang dinamakan bunga telon. Yang satunya, yang terakhir adalah kembang kantil. Kumantilo, atimu kelawan kang maha suci, lamun uripmu mlakumu kumpul werna-werna, rupane werna-werna seperti werna-werna kalangane. Ya ndok kono ngaji, ya ndok kene dangdutan, ndok kono jagung, ning kene istighosan. Di mana tempatnya, intinya kita dalam keadaan apapun dan dimanapun, kumantilno, munajatkanlah hati nurani kita untuk mendekatkan diri dan selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa. Dan dalam Al-Quran pun juga diterangkan, fadkuruni adkurkum. Nah, di situ adalah sebuah filsafah, kupasan dari Al-Quran maupun hadis maupun ijma maupun qiyas. Dan dalam menjalani hidup ini, dan jelas diterangkan, Allah itu sudah pernah, Allah itu bersabda, wal asri, dalam surat Al-Asr, demi masa itu ada 3, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Setiap makhluknya akan rugi dan sangat merugi di ketiga masa itu, kecuali
orang-orang yang beriman punya 3 amal. Yang pertama, amal yang soleh, orang yang ahli sabar nerimo ing pandum, dan orang-orang yang punya budi akhlakul karimah atau sesuatu yang hak. Mana yang hak dan mana yang batil kita harus bisa memilih, membedakan. Jangan sampai kita itu terjerumus ke dalam hal-hal yang batil. Kita hanya 3 itu yang bisa kita itu beruntung di ketiga masa. Dan setiap manusia pasti punya masa lalu, mungkin masa lalu yang belum baik. Karena di dunia ini bagi saya itu hanya ada 2 jenis, karena berpasang-pasangan diciptakan, baik dan tidak baik. Bagi saya manusia itu adanya orang yang belum baik, maka dari itu kita harus pintar-pintar, kita punya akal, punya wujud yang sempurna, punya batin yang sangat kuat. Tidak ada yang bisa mengukur dan membatasi kemampuan batin kita kecuali diri kita sendiri sama Allah sang pencipta. Maka kita harus bisa mempersembahkan, dan kita harus bisa benar-benar menjadi makhluk yang benar-benar menurut Allah, bukan menurut manusia. Baik tapi di hadapan manusia belum tentu baik di hadapan Allah. Yang bagus baik di hadapan Allah dan juga baik di hadapan manusia. Karena kita sebagai manusia itu harus bisa berpandai-pandai, seperti ayat yang dikutipkan dalam Al-Qur'an ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzaban lasyadid. Bagi orang-orang yang kufur atas nikmat dan rahmat Allah, maka hidupnya akan tambah sengsara. Bagi mereka yang bersyukur, maka akan ditambahkan nikmatnya. Itu Allah berkata seperti itu. Makanya kita sebagai insan yang beriman, ayolah mari kita membenahi dari masa lalu ke masa yang kita hadapi masa kini, dan menyongsong masa yang akan datang. Kita belajar untuk lebih baik dan lebih baik dan lebih baik menurut Allah dan juga menurut sesama. Karena kita baik di dunia belum tentu kita itu baik di hadapan Allah. Hina di dunia belum tentu di hadapan Allah itu hina. Karena yang tahu baik buruknya akan diri sesama manusia hanyalah Allah, bukan manusia. Manusia hanya menjalankan, dan di situ kita diberikan modal seperti hukum syariat, hukum agama, dan juga ada hukum negara, mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan. Kalau dalam hukum syariat ada makruh, ada sunnah, dan ada wajib, ada yang diharamkan. Bagaimana kita itu bisa memilih, membedakan mana yang batil dan mana yang hak. Maka dari itu kita berhati-hatilah untuk menghadapi zaman yang sudah diramalkan oleh aulia dari Syekh Akhbaruz, dari kitab Akhbaruz Zaman, karangan dari Syekh Ibrahim Salweki. Maka di situ ternyata memang benar adanya wabah dan juga kejadian-kejadian yang tertuliskan dalam kitab Akhbaruz Zaman. Maka kita harus benar-benar hati-hati di bulan Maret ini. Dan untuk teman-teman semuanya, untuk bisa menyikapi apabila ada kurang dan lebihnya dari bahasa saya, karena saya orang yang tidak berpendidikan dan SDM-nya rendah, jadi ngomongnya agak belepotan. Oke, terima kasih dari saya. Undeng salala.